Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Dan tentu bersemangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ada berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, silahkan dipersiapkan buku dan perlengkapan menulisnya, peralatan menulisnya. Kita akan memulai pembelajaran tematik kita hari ini. Baik Ananda semua, kita mulai pelajaran hari ini ya. Silahkan dibuka buku tematiknya. Kita hari ini sudah masuk pada pembelajaran subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Seperti makhluk hidup yang lainnya, seperti hewan dan manusia, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dicirikan dengan bertambah besar dan tingginya tumbuhan tersebut. Sedangkan perkembangannya dicirikan dengan meningkatnya kemampuan tumbuhan untuk dapat beradaptasi serta berkembang biak. Nah, selain berkembang biak secara alami, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan bantuan manusia. Ya, biasa dinamakan dengan perkembangbiakan buatan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita buka pada halaman 125. Ya, Bunda bacakan dulu teks yang ada pada halaman 125. Nah, jadi dalam kehidupan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya dari sejak bibit hingga tumbuhan mati sampai daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu, ya. Nah, berbeda dengan pertumbuhannya, perkembangbiakan pada tumbuhan itu hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Jadi, kalau tumbuhan itu masih kecil, tumbuhan tersebut belum dapat berkembang biak. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, perkembangbiakan itu dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, biji, contohnya bibit mangga. Yang kedua, tunas, contohnya tunas pisang. Yang ketiga, umbi, contohnya umbi kentang. Dan yang keempat, spora, contohnya suplir atau tanaman paku. Ya, yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Kalau perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu berarti dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, kenapa ini dilakukan? Itu supaya keturunan tumbuhan tersebut lebih cepat tumbuh. Jadi dilakukan teknik untuk perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Nah, ada 3 teknik, yaitu teknik cangkok, setek, dan merunduk. Pada tanaman singkong, teknik setek selalu dilakukan agar tanaman dapat cepat tumbuh. Jadi biasanya kalau tanaman singkong itu dilakukan teknik setek ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran ya di halaman 135. Pada halaman 135 di sini Bunda akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan juga berkembang biak ya. Tidak hanya manusia saja.
Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dilakukan dengan biji, ya, dapat dengan dua contoh perkembangbiakan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, yang pertama perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga. Nah, biji mangga terdapat di dalam buah mangga ya. Nah, pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Jadi di dalam biji tersebut itu terdapat calon tumbuhan baru yang bisa kita sebut dengan embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru ketika kita tanam ya. Nah, ini ada daur hidup dari pohon mangga ya, bisa diperhatikan pada slide Bunda. Nah, di sini Bunda tampilkan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pohon mangga. Ya, jadi adapun proses pertumbuhan dan perkembangan pohon mangga yang pertama itu kemudian tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, sudah tumbuh akar dan tunasnya. Setelah tumbuh akar dan tunas, pohon biji mangga tersebut sudah menjadi pohon kecil. Setelah menjadi pohon kecil, pohon tersebut sudah tumbuh menjadi besar, ya, menjadi pohon mangga yang besar. Kemudian pohon mangga tersebut berbunga. Setelah berbunga, pohon mangga tersebut sudah berbuah. Nah, itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan dari pohon mangga. Nah, kita lanjut perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Contoh tumbuhan tersebut adalah tumbuhan pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Nah, pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat dengan induknya. Tunas ya, jadi dekat dari pohon besarnya ya, induknya. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induk dekat dengan sistem perakaran ya. Jadi dekat dari akarnya ya, tumbuh pada pangkal batang pohon induk pohonnya. Nah, berbeda dengan pisang, bambu, dan tebu, tunas pada tumbuhan cocor bebek itu tumbuh pada daun, bukan pada batang. Nah, tepian daun cocor bebek banyak ditumbuhi tunas calon individu tumbuhan baru. Hal ini memudahkan cocor bebek mudah untuk dibudidayakan dengan cepat. Nah, ya, jadi Ananda bisa lihat contoh dari tumbuhan cocor bebek ya, ada videonya Bunda. Nah, itu tadi penjelasan Bunda tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunda harap penjelasan Bunda bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik ya. Jika ada yang kurang jelas, Bunda mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan ke Bunda ya di Japri. Syukron Ananda sudah menyimak video sampai selesai. Nah, untuk tugasnya, tugas ada pada halaman 128 ya. Di sini dikerjakan, ditulis apa nama tumbuhannya ya, apa nama tumbuhan dan bagaimana cara perkembangbiakannya ya. Ada 4 daun yang berbeda ya. Untuk Bunda beritahu untuk nama daunnya. Yang pertama itu daun pepaya, yang kedua daun pisang, yang ketiga itu tanaman paku atau suplir ya. Yang keempat adalah daun mangga. Silakan ditulis nama tumbuhannya dan Ananda jawab sendiri bagaimana cara perkembangbiakannya ya. Syukran Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.